Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Selamat kembali bertemu dengan kami, Lasa Vena dan Lasa Noel. dalam ibadah anak kali ini. Lasa Noel, bosan gak sih di rumah minggu-minggu ini? Bosen banget Lasa di rumah terus, gak pernah jalan-jalan. Sama Lasa Vena juga. Tapi Lasa Vena percaya sepanjang minggu ini kita pasti disertai oleh kuasa Tuhan. Betul gak Lasa Noel? Betul banget Lasa. Sebelum ibadah kita mau nyanyi lagu yang ceria dah Lasa, biar energi kita keluar semua. Lagu apa ya? Sesuai dengan hari ini Lasa. Di luar itu cerah banget. Iya cerah banget. Banyak burung-burung. Cici-cuit. Jadi kita nyanyi lagu Selamat pagi Tuhan. Pakai gerakan ya Lasa ya? Ya adik-adik semuanya bangkit berdiri Ayo ya. bangkit berdiri. Kenapa masih duduk? Berdiri. Goyangkan badannya. Selamat pagi Tuhan, lalu terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Mana gerakannya? Masa belum lihat ada yang bergerak kok dari sini? Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Mari kita berdoa. Semua ikuti Lasa Vena berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak bisa beribadah bersama, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sertai ibadah anak kami, sertai kami dalam puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lasa, Iya. kita ibadah di rumah, emangnya Tuhan ada ya? Ya ada pasti. Tuhan kan selalu ada di mana-mana, Lasa Noel. Kalau di gunung emangnya ada? Ada. Di laut? Ada. Di luar angkasa? Pasti ada. Tuhan itu pencipta segalanya di muka bumi ini. Jadi ada di mana-mana dong? Ada di mana-mana. Mau bukti? Lasa Vena ajak nyanyi kudaki-daki. Yuk. Oke adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Pakai gerakan jangan lupa. Semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada.
Daki lagi Lose. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun di jauh betang. Yesus besertaku. Terbang, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, sebab engkaulah Yesusku. Tuh kan Lose, Tuhan Yesus itu ada di mana-mana loh. Seneng ya Lose ya? Senang, meskipun kita ada di rumah, kita tidak usah khawatir karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik di rumah, walaupun sedang ada di rumah, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita semua harus bersikap hormat akan Tuhan. Jangan ada yang baring-baringan, males-malesan, tapi semuanya siapkan Alkitabnya dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, untuk menyiapkan hati kita, yuk sama-sama dengan sikap doa kita menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan Lause Heni. Semuanya sehat? Wah, Lause Heni dengar semuanya taat ya. Di rumah menjaga kesehatan masing-masing ya. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, biar kami bisa mendengar bukan saja dengan telinga kami, tapi juga dengan hati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup,
kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita Lausaheni? Ya, yang minggu lalu Lausaheni cerita tentang bagaimana ada teriakan yang begitu bersemangat untuk menyalibkan Yesus. Salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Kami mau Yesus dilenyapkan, Barabas dibebaskan. Wah, benar rupanya ada yang ingat ya. Benar, kisah itu menceritakan kepada kita sebuah penghakiman yang tidak adil. Dari siapa? Dari banyak orang yang ternyata selama ini ketika Yesus ada bersama murid-muridnya, mereka itu juga ada 1-2 orang yang mengikuti. Mereka belajar mendengar, bukan untuk kemudian menjadi murid Yesus yang baik, tapi mereka mendengar untuk menghakimi Yesus. Kenapa? Mereka sangat tidak suka kehadiran Yesus seperti merebut orang-orang yang menyukai mereka. Tadinya mereka orang-orang yang dianggap, orang Farisi, orang yang taat beragama, mahkamah agama, orang yang mengerti hukum Taurat. Lah, datang Yesus yang sederhana sekali, ya. Bajunya juga biasa-biasa. Dia jalan tidak ada pakai pengawal. Baju dia bukan jubah yang mewah, tapi kok yang ikut banyak. Mereka tidak suka, ya. Orang-orang inilah yang berteriak, salibkan dia, bebaskan Barabas. Akhirnya Pilatus tidak bisa berhadapan dengan massa. Dia takut dibenci, apalagi dia baru berteman dengan Herodes setelah mereka bermusuhan cukup lama. Lalu apa yang terjadi? Pilatus bilang, oke, saya serahkan kepada kalian, silakan kalian yang menghakiminya, silakan kalian yang menghukumnya. Wah, mereka senang. Dikatakan mereka membawa Yesus, setelah itu mereka membawa Yesus, ya. Lalu sengaja dipakaikan jubah yang bagus, jubah ungu, ya. Diberikan jubah ungu kepada dia, tapi dikasih mahkota-mahkota duri. Mereka mau apa? Lalu mereka pura-pura menyembah. Raja orang Yahudi, dia raja orang Yahudi. Kalau orang lihat, orang pikir, wah, ini ada rakyat yang menyembah rajanya. Tapi ternyata bukan untuk disembah. Justru ketika mereka bilang raja orang Yahudi, mereka mau menghina Yesus. Mereka mau menghina Yesus. Karena setelah memakaikan jubah yang memang sepertinya jubah raja, mereka membukanya, lalu kemudian mereka apa? Meludahi Yesus. Adik-adik pernah nggak lihat orang meludah? Jangan-jangan adik-adik sendiri pernah meludah. Iya, pasti kita juga pernah melakukan itu. Tapi mungkin kita kok nggak enak ya, gitu ya. Kalau ini tidak sengaja diludahin, gitu. Kenapa? Mereka menghina setelah mereka seperti menyembah dia, memuja dia, raja orang Yahudi. Tapi habis itu mereka menghina dia, mereka mengejek dia. Firman Tuhan katakan, Yesus diejek, Yesus dihina. Bahkan ketika dia berjalan, dia didorong sengaja. Mereka tertawa. Ini dia raja orang Yahudi, orang yang mengaku raja. Ayo kalau kamu adalah raja. Mereka tidak pernah mau mengakui Yesus sungguh raja. Sehingga ketika mereka pernah mendengar perkataan bahwa Yesus adalah raja, dan mereka melihat perbuatan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, menyembuhkan orang yang mati, melakukan mujizat, air menjadi anggur. Mereka tidak suka, mereka tidak mau melihat itu perbuatan Allah. Perbuatan seorang yang dipakai oleh Allah, seorang Yesus yang adalah Allah. Ya, hingga pada saat titik di mana mereka bisa mengambil hati para pemimpin-pemimpin. Ada Herodes, ada Pilatus, dan banyak lagi. Mereka menghasut dan akhirnya mereka mendapatkan yang mereka mau. Apa? Menghukum Yesus. Dan yang terjadi kemudian, mereka membiarkan Yesus berjalan menuju kepada Bukit Tengkorak. Dan mereka meminta seorang yang bernama Simon untuk membantu memikul salib Yesus. Ya, salib bukan salib yang ringan, salib yang berat. Karena akan ditancapkan di tanah lalu disalib. Penyaliban pada waktu itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dianggap penjahat, pembunuh. Sehingga pada waktu Yesus berjalan menuju kepada Bukit Tengkorak, Yesus disertai dengan 2 orang penjahat. 2 orang penjahat yang bersama dengan Yesus sedang menuju kepada Bukit Tengkorak. Untuk apa? Mereka akan disalibkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya.
mendengar bagaimana ada seorang yang baik diperlakukan tidak baik, hati kita pasti tidak senang. Atau gini aja deh, kita baik sama orang, kita baik, tahu-tahu tiba-tiba kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Mana ada yang senang? Ya, nggak ada yang senang. Yesus sepanjang hidupnya dia menyatakan dirinya, dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Allah. Dalam kemanusiaannya dia berkuasa. Kuasa dinyatakan bukan melalui sebuah pertunjukan kekuasaan. Ini aku Yesus, Raja Yahudi, atau aku Yesus, Raja seluruh dunia. Enggak. Tapi sebuah pernyataan yang dinyatakan melalui perbuatan. Kehadiran Yesus selalu memberikan kedamaian. Kehadiran Yesus membawa kesembuhan bagi yang sakit. Kehadiran Yesus menolong hati yang berduka. Kehadiran Yesus membuat banyak orang merasakan ada sesuatu yang berbeda. Lalu mereka memuji Allah. Dia adalah seorang manusia yang punya kuasa ilahi. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah putra Allah dan dia adalah Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik, dulu saya ini salah dia bilangnya saudara ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa lihat. Ternyata banyak manusia yang mencoba mendandingi kuasa Tuhan. Apa? Coba ulangi. Banyak manusia mencoba menandingi kuasa Tuhan. Padahal manusia itu tidak pernah bisa menandingi kuasa Tuhan. Tuhan kita bukan berkuasa seperti Power Ranger yang kita lihat. Wah, punya kekuatan. Ya Superman yang bisa terbang. Bukan tuh kekuasaan-kekuasaan yang semu. Kekuasaan yang dibuat oleh film. Ya. Tapi kekuasaan Tuhan adalah berasal dari dirinya sendiri. Dia berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Berkuasa menyembuhkan. Berkuasa apa lagi? Berkuasa atas langit dan bumi. Berkuasa atas hidup kita. Sekarang ini dunia lagi sedih. Kalian tahu kan kenapa kalian dirumahkan? Ya karena kondisi lagi sakit. Ada wabah yang membuat orang akhirnya harus berdiam di rumah. Banyak yang tidak sanggup. Tidak sanggup apa? Tidak sanggup untuk menguasai hidupnya. Tidak pernah ada manusia yang sanggup. Kalau manusia itu disembuhkan, kuasa Tuhan menyertainya. Kalau manusia itu disembuhkan, kuasa Tuhan yang menolongnya. Ya, jadi Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Jangan pernah menandingi kuasa Allah. Caranya gimana? Kalau apa maksudnya lausa ini? Jangan menandingi kuasa Allah. Artinya kita harus takluk, kita harus taat terhadap Allah yang berkuasa. Dia adalah Raja yang berkuasa. Sehingga kita sebagai anak-anaknya juga belajar untuk mempercayai Allah yang berkuasa itu. Lalu kita juga menjadi manusia, menjadi anak-anak Tuhan yang apa? Yang hidupnya memperkenankan hati Tuhan. Khawatir, datang pada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Dia akan membantu kita untuk mengatasi rasa khawatir kita. Takut, aduh takut. Datang pada Tuhan. Dia Allah yang bisa menolong, memberikan kita apa? Kelegaan. Ya, banyak hal kita bisa percaya kepada Tuhan. Semua hal bahkan, ya, karena Dia Allah yang berkuasa. Siapa percaya Allah kita Allah yang berkuasa? Angkat tangan. Mau tepuk tangan untuk Allah yang berkuasa? Oke deh, thank you ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau berkuasa. Ketika ada manusia-manusia mempermalukan Engkau, menghina kuasamu, Engkau berdiam diri. Bukan karena Engkau tidak berkuasa Tuhan, tapi karena kekuasaanmu bukan untuk menandingi hal-hal yang begitu, yang datang dari hati yang jahat yang dimiliki oleh manusia. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami yang mendengar tentang Engkau Allah yang Maha Kuasa, kami belajar mempercayai hidup kami kepada kemahakuasaan-Mu. Bukan kami menandingi kemahakuasaan-Mu, tapi kami berserah dalam kemahakuasaan-Mu. Dan biarlah setiap kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman dari Loseheni. Sekarang, Rosevena akan mengingatkan ayat hafalan untuk minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adik-adik, jangan lupa untuk minta papa mama membantu kalian menghafal ayat hafalan ini ya. Dan Rosovena juga akan mengingatkan untuk persembahan. Adik-adik bisa minta tolong papa mama juga untuk mengumpulkannya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.